Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 23 April 2025 dengan judul Kelumpuhan Emosional. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga karena kami menyadari kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu setiap saat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Markus 2 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Mari kita ikuti penjelasannya. Ruth lumpuh secara emosional karena perasaan kesendiriannya. Sebagai seorang anak, dia menyaksikan ibunya berjuang melawan kanker. Perasaan diabaikan semakin besar ketika pekerjaan ayahnya menuntut bahwa dia harus berada jauh dari rumah setiap hari. Sebagai seorang istri muda yang sedang hamil dan memiliki anak perempuan berusia 2 tahun, Ruth kembali merasakan ditinggalkan ketika suaminya yang adalah seorang dokter melayani negaranya di New Guinea selama Perang Dunia Kedua. Kemudian pada usia 55 tahun dia menjadi janda ketika suami yang sangat dia cintai mengalami serangan jantung yang fatal. Sejak kecil Ruth telah diberitahu, jadilah gadis yang dewasa, jangan menangis, dan dia tidak pernah melakukannya. Dia tidak pernah bisa melalui proses berduka yang sehat. Sebaliknya dia terus menahan perasaannya yang sebenarnya. Pada usia 82 tahun ibu saya atau Ruth terbaring sekarat karena kekurangan gizi dan dehidrasi. Lumpuh secara fisik karena penyakit yang telah dideritanya selama 10 tahun. Supranuklir progresif palsi. Tubuhnya perlahan berhenti bekerja. Pertama dia kesulitan berjalan, lalu dia tidak bisa menoleh. Perlahan-lahan kelumpuhan dialami oleh sisa tubuh lainnya. Meski pikirannya tetap tajam, dia kehilangan kemampuan berbicara dan akhirnya dia tidak bisa menelan. Dia menolak siksaan perlahan dari selang makanan dan memilih untuk mati sebagaimana dia telah hidup, dengan anggun dan bermartabat. Seringkali kita dilumpuhkan oleh perasaan kesepian. Kita merasa ditinggalkan dan ditolak. Jauh di lubuk hati kita merasa kita tidak cukup baik untuk dicintai oleh siapapun. Namun Yesus berkata kepada kita, sama seperti yang dilakukan pada seorang lumpuh 2000 tahun yang lalu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Dan kemudian kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus ingin berkata kepada Anda, "Aku mengasihimu, aku menerima engkau, engkau dapat mempercayainyaku. Engkau tidak harus tetap dilumpuhkan oleh perasaan terpisah, bangun dan pulanglah ke rumah."
Persahabatan ibu saya dengan Tuhan yang menjadi pegangan hidup sejak kecil, dan pelayanannya kepada orang lain adalah pekerjaan hidupnya. Hari-hari dan jam-jam terakhirnya dihabiskan di rumah dalam pelukan anak-anaknya. Akhirnya, saat dia mengembuskan napas lembut terakhir, saya tahu ibu saya benar-benar tertidur di dalam Yesus hingga dia datang. Dan saya berencana untuk berada di sana untuk mendengar dia berkata kepada ibu saya, "Bangunlah, sudah waktunya untuk pulang ke rumah." Apakah Anda terkadang merasa dilumpuhkan oleh penolakan dan kesepian? Yesus mampu menyembuhkan kelumpuhan emosional serta kelumpuhan fisik. Mengapa tidak meminta kepadanya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.